Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran instalasi tenaga listrik kelas 11 semester 3 kali ini kita akan membahas jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi listrik. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Perencanaan instalasi listrik satu fase bangunan sederhana. Jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi listrik. Pemasangan instalasi listrik di rumah tangga idealnya harus mengikuti standar yang berlaku. Hal tersebut memiliki tujuan agar produsen energi listrik dan pelanggan terhindar dari kerugian. Jadi, dalam proses pemasangan instalasi listrik harus memahami tentang penentuan jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi listrik. Berikut konsep dari jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi listrik. Meliputi yang pertama, kebutuhan instalasi listrik. Terus menghitung jumlah kebutuhan instalasi listrik. Nah, kebutuhan instalasi listrik itu di dalamnya apa aja? Di sini ada bahan instalasi listrik. Terus ada peralatan kerja listrik. Nah, sedangkan untuk menghitung jumlah kebutuhan instalasi listrik, di sini nanti di dalamnya kita akan mempelajari yang pertama tata letak, terus jumlah bahan, berikutnya adalah biaya instalasi listrik. Instalasi listrik memiliki tujuan agar instalasi listrik terselenggara dengan baik, terjaminnya keselamatan manusia dari bahaya kejut listrik, dan keamanan instalasi listrik dari kebakaran akibat listrik. Akan tetapi, ada saja hal-hal pemicu terjadinya kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena beberapa hal, seperti pelindung kabel yang rawan sehingga mudah terbakar, oksigen, dan percikan api. Selain itu, hubungan arus pendek dapat menimbulkan adanya percikan api terhadap isolasi pelindung pada kabel dan masih menjadi pemicu tingginya penyebab dari kebakaran. Oleh karena itu, jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi listrik harus diperhatikan sehingga mampu menjamin keselamatan instalasi listrik. Ini sangat penting sekali. Supaya apa? Supaya kita tidak terjadi hal-hal seperti kebakaran dan yang paling tidak diinginkan adalah kematian. Berikutnya kita menuju ke kebutuhan instalasi listrik. Nah, ini sudah masuk di dalam peta konsep tadi. Di dalam kebutuhan instalasi listrik, di dalamnya apa aja? Nah, kita akan pelajari. Yang pertama adalah
kWh meter. Umumnya orang menyebut kWh meter dengan nama meteran listrik, ya kan? Mungkin kalian tahunya di rumah orang tua kalian atau tetangga kalian menyebut meteran listrik. Orang mau pasang listrik aja bilangnya amperah listrik. Sama untuk menyebut kWh meter juga biasanya disebut namanya meteran listrik. Nah, fungsi dari kWh meter ini apa? Fungsi dari alat ini adalah menghitung jumlah besaran listrik yang dipakai sehari-hari. Atau kWh meter juga sebagai pengukur pemakaian daya yang digunakan oleh pelanggan, baik domestik maupun non domestik. Ini ada gambar kWh. Di sebelah kalian, di sebelah kanannya itu adalah gambar kWh meter. kWh meter dapat dibedakan menjadi dua jenis. Jadi ada dua kWh meter. Yang pertama adalah kWh analog. kWh analog seperti apa gambarnya? Nah, di sini ada gambar yang A, itu menunjukkan kWh meter analog. Kemudian ada kWh meter digital. Gambarnya seperti yang B, kWh meter digital. kWh meter analog itu yang bagaimana? kWh meter analog adalah jenis yang paling lama dipakai oleh masyarakat. Pembayaran listriknya dilaksanakan setelah dipakai sebulan. Jadi kita pakai dulu listriknya, baru kita bayar. Itu yang kWh meter analog. Nah, kWh meter digital itu yang bagaimana? kWh meter digital di sini adalah kWh meter jenis baru. Pada kWh meter digital kita harus membeli pulsa listrik dulu agar alat ini bisa bekerja. Setelah pulsa listrik habis, maka listrik akan mati. Jadi kWh meter harus selalu diisi pulsa listrik. Alat ini juga bisa disebut listrik prabayar. Jadi mungkin di rumah kalian ataupun tetangga kalian ada kWh meter prabayar. Itu adalah kWh meter digital. Itu juga cara makanya bagaimana, seperti itu tadi. Jadi kita beli pulsa dulu, kita masukkan 20 digit angka, ya kita masukkan, terus kita typer atau kita oke, baru masuk. Dari situ nanti akan tampil kWh-nya berapa ratus mungkin atau berapa puluh. Dan nanti setelah dipakai lambat laun kWh itu akan berkurang. Jadi kebalikan dari kWh meter analog. Kalau analog digital angkanya itu terus bertambah besar. Tetapi kalau kWh meter digital atau prabayar, angkanya akan semakin turun dan nanti akan nol. Setelah nol maka listrik akan mati. Prinsip kerja kWh meter. Pada kWh meter, kumparan-kumparan pada alat ukur energi listrik, arus dan tegangannya merupakan suatu belikan pada dua buah magnet. Kumparan arus akan membangkitkan flux magnet dengan nilai berbanding lurus dengan besar arus. Terjadinya putaran dari piringan aluminium
karena interaksi dari kedua medan magnet ini. Kemudian putaran piringan ditransfer pada roda-roda pencatat. Nah, seperti dapat dilihat pada gambar di samping itu. Itu adalah prinsip kerja dari kWh meter. Dari gambar di samping, komponen kWh meter analog terdiri dari, di situ ada terminal input. Mana terminal input ditunjukkan oleh panah. Silakan dilihat. Kumparan arus, itu ada kumparan arus, belitan arus, dis atau piringan. Terus ada magnet permanen dan ada register atau tampilan angka di LCD. Itu adalah contoh dari kWh meter, komponen kWh meter jenis analog. Nah, untuk tugasnya yang pertama, setelah mengamati penjelasan barusan tadi, silahkan kalian jelaskan prinsip kerja kWh meter analog dan digital. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah menyimak materi tentang kWh meter analog, berikanlah penjelasan kenapa piringan pada kWh meter dapat berputar. Itu untuk tugas poin 1 dan poin 2. Kita lanjut lagi. Kemudian yang B ada MCB. Jadi selain ada kWh meter, di situ ada MCB. MCB atau miniatur circuit breaker atau miniatur pemutus sirkuit adalah sebuah perangkat elektromekanika yang dapat melindungi rangkaian listrik dari arus yang berlebihan. Dengan cara apa? Dengan cara memutuskan arus tersebut secara otomatis saat melewati batas tertentu. Fungsinya apa? Nah, fungsi dari MCB atau miniatur circuit breaker itu untuk memutus arus listrik secara otomatis, untuk melindungi rangkaian listrik ketika arus yang melewati MCB melebihi nilai yang ditentukan. MCB memiliki fungsi yang sama seperti sekring, ataupun MCB juga memiliki fungsi sebagai saklar yang dapat menghubungkan dan memutuskan aliran listrik secara manual. Jenis-jenis dari MCB. Ini ada gambar MCB seperti yang kalian lihat. Itu ada yang A, gambar MCB satu pasang, gambarnya seperti itu. Jadi tunggal kecil, itu MCB satu pasang. Terus yang sebelahnya itu ada gambar B, itu ada gambar MCB 3 pas. Otomatis untuk bentuknya agak besar. Nah, untuk kapasitasnya menyesuaikan kebutuhan. Nah, ini ada jenis-jenis MCB. Berdasarkan karakteristiknya, MCB dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama MCB tipe B, yang kedua MCB tipe C, dan yang ketiga adalah MCB tipe D. MCB tipe B merupakan, ini yang pertama, MCB yang A, MCB tipe B.
MCB tipe B merupakan jenis MCB yang akan trip atau dalam keadaan off apabila arus beban lebih besar 3 kali hingga 5 kali dari besar arus nominal atau arus maksimum yang tertulis pada MCB. Jadi seumpama MCB-nya 2 ampere, nah itu 3 kali hingga 5 kali lipat besar arus nominal atau arus maksimum. Umumnya MCB jenis ini digunakan untuk keperluan perumahan atau rumah tangga dan industri yang punya skala kecil. Gambarnya MCB tipe B seperti ini. Gambarnya hampir mirip. Biasanya yang membedakan adalah di situ ada nameplate-nya, ada tulisannya. Kemudian ada MCB tipe C. MCB tipe C akan trip apabila arus beban lebih besar 5-10 kali dari arus nominal alias arus maksimum yang tertulis pada MCB. Nah, umumnya MCB ini digunakan pada apa? Umumnya MCB ini digunakan untuk keperluan industri yang punya skala lebih tinggi dari penerangan gedung dan lain sebagainya. Untuk gambarnya, contohnya seperti sebelahnya MCB tipe C. Berikutnya ada MCB tipe D. MCB tipe D akan trip apabila arus beban lebih besar dari 10 hingga 25 kali dari arus nominal atau arus maksimum yang tertulis pada MCB. Jadi tipe D ini arusnya lebih besar dari yang tadi, otomatis skalanya lebih besar dari tipe C. Yang C juga seperti itu, lebih besar skalanya dari yang tipe B. Nah, yang tipe D ini umumnya digunakan untuk apa? Yang tipe ini umumnya digunakan pada peralatan yang menghasilkan lonjakan arus tinggi seperti mesin sinar X atau X-ray, mesin las, dan mesin besar-besar lainnya. Biasanya digunakan pada industri-industri seperti itu. Nah, prinsip kerja MCB. Prinsip kerja MCB kalian lihat seperti di gambar. Di situ ada gambar menunjukkan proses thermal tripping. Prinsip kerja MCB sangat sederhana. Ketika ada arus lebih, maka arus lebih tersebut akan menghasilkan panas pada bimetal. Saat terkena panas, bimetal tersebut akan melengkung. Saklar memutuskan kontak MCB atau trip. Karena melengkung itu, maka akan memutus kontak atau trip. Selain bimetal, pada MCB biasanya juga terdapat solenoida yang akan mengtripkan MCB ketika terjadi grounding atau ground fault atau hubung singkat short circuit. Akan tetapi perlu diingat, MCB juga bisa trip dengan panas atau overheating karena ada kesalahan desain atau perencanaan instalasi. Itu adalah prinsip kerja dari MCB, sangat sederhana sekali.
seperti pada gambar. Gambarnya juga sederhana sekali. Berikutnya, selain ada kWh meter, ada MCB, di sini ada voltmeter. Gambar dari voltmeter seperti apa? Seperti sebelahnya itu. Voltmeter merupakan suatu alat yang memiliki fungsi untuk mengukur tegangan listrik. Volt kan? Tegangan. Cara kerja dari voltmeter adalah gaya magnetik yang akan timbul dari interaksi antar medan magnet dan kuat arus. Gaya magnet tersebut akan mampu membuat jarum alat pengukur voltmeter bergerak saat ada arus listrik. Semakin besar arus listrik yang mengalir, semakin besar pula penyimpangan jarum yang terjadi. Nah, fungsinya adalah untuk mengukur tegangan listrik, itu untuk volt listrik. Nah, biasanya selain volt listrik itu di situ ada apa itu konco kental atau ada temennya yang tidak lepas dari situ. Lah apa? Ya ini yang D. Selain voltmeter ada ampere meter. Sama, ampere meter merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya kuat arus listrik yang melewati suatu rangkaian. Seiring dengan perkembangannya, ampere meter terdapat dua jenis. Yang pertama adalah ampere meter analog dan yang kedua adalah ampere meter digital. Sama sebetulnya, cuma beda, ada yang analog dan digital, itu aja. Berikutnya ada stop kontak. Stop kontak adalah bagian terminal akhir dari instalasi listrik rumah yang terpasang permanen sebagai penghubung yang menyalurkan energi listrik ke peralatan listrik atau beban. Perpanjangan stop kontak bisa disebut extension outlet atau yang bisa berupa kabel roll atau bentuk lainnya. Stop kontak mempunyai kapasitas arus maksimal atau maksimum antara 10 sampai 16 ampere. Jadi 10 sampai 16 ampere. Lah, itu setara dengan berapa? Setara dengan 2200 sampai 3300 VA untuk listrik 220 volt. Berdasar tempat pemasangannya ada dua tipe stop kontak, yaitu stop kontak info atau ditanam permanen dalam tembok dan stop kontak outbound atau stop kontak yang ada di luar tembok. Terus berikutnya selain stop kontak juga ada saklar. Saklar itu apa? Mungkin kalian sudah tidak asing dengan saklar, cuma cara menyebutnya aja yang masih sering salah. Mungkin kalian sering menyebut saklar atau orang rumah kalian cetekan. Nah, itu mungkin kalau orang yang di luar
jurusan listrik. Tetapi kalian sudah kelas 11, di kelas 10 juga sudah pernah mempelajari. Sekarang cara menyebutnya juga harus beda. Jangan menyebut beli cetekan. Bu, cetekannya kamar patenono. Jangan seperti itu. Sekarang harus dirubah. Namanya adalah saklar. Apa itu saklar? Nah, perjelas lagi. Saklar adalah suatu komponen atau peralatan yang digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan aliran listrik. Jadi untuk memutus atau menghubung seperti itu namanya saklar. Saklar merupakan salah satu komponen atau alat listrik yang paling sering digunakan. Pasti semua pakai saklar. Ayo, saya pengen tahu, apa ada di rumah kalian yang tidak pakai saklar? Angkat tangan. Pasti semua pakai saklar. Ya, masa di rumah ada lampu terus mainnya disambung seperti itu. Jadi hampir semua peralatan elektronika atau listrik itu memerlukan saklar untuk menghidupkan atau mematikan, untuk memutus atau menyambung aliran listrik yang digunakan. Itu adalah saklar. Oke. Selain stop kontak dan saklar, tak kalah pentingnya di sini ada lampu. Nah, lampu itu apa? Lampu adalah suatu alat yang dipakai untuk menerangi ruangan atau menerangi benda kerja. Gambarnya seperti apa? Ada yang belum tahu? Gambarnya ya seperti di samping ini. Ini ada lampu. Terdapat dua jenis lampu. Kalian harus ingat, di situ ada dua jenis lampu. Yang pertama ada lampu pijar. Nah, nanti lampu pijar itu seperti apa? Bagaimana? Yang kedua ada lampu TL. Sebelum saya jelaskan, silakan dilihat dulu gambarnya. Tuh, di sampingnya. Yang atas itu adalah lampu pijar atau bohlam. Itu gambarnya seperti yang atas. Atau kalian menyebut lagi-lagi di luar orang listrik menyebut jok. Ya, namanya jok. Yang kedua ada lampu TL. Gambarnya seperti di samping. Itu lampu TL. Biasa kalian menyebut apa yo? Lampu neon. Nah, sekarang jangan menyebut neon. Jadi kalian harus menyebut lampu TL. Oke, sekarang kita bahas. Oh, sebelum ke lampu, ini ada tugas dulu. Yang nomor 3. Setelah menyimak materi di atas, apabila daya yang digunakan adalah 1300 PA, ingat 1300 PA, maka beban dan jenis MCB yang digunakan adalah, berikan penjelasan singkat. Jadi jangan cuma jawab pendek sudah, kasih penjelasan di dalamnya. Berikutnya yang tugas nomor 4. Dari materi di atas atau materi tadi, berikanlah analisa bagaimana lampu pijar dapat menyala dan memberikan panas. Seperti itu ya. Berikutnya kabel.
Fungsi dari kabel itu untuk apa? Ya, fungsi dari kabel sebagai media pengantar arus listrik. Di sini ada beberapa jenis kabel yang umum dipakai dalam instalasi listrik rumah. Jadi beberapa jenis kabel, tapi bukan semuanya. Di sini kita bahas yang sering dipakai atau umum dipakai dalam instalasi listrik, terutama instalasi rumah tinggal. Yang pertama, kabel NJA. Apa itu kabel NJA? Kabel NJA, kabel listrik yang hanya memiliki satu inti kabel yang terdiri dari kabel tembaga tunggal atau berinti satu atau tunggal. Jadi kabel NJA itu adalah kabel yang di dalamnya cuma satu tok. Itu NJA. Itu gambarnya seperti di bawahnya. Itu jenis kabel NJA. Nah, kabel ini biasanya berdiameter 1,5 sampai 2,5 mm dan memiliki isolator berbahan PVC. Itu kabel NJA. Kabel NJM. Kabel NJM, kabel yang memiliki konduktor atau inti kabel tunggal lebih dari satu dan masing-masing dilapisi dengan isolator dengan warna berbeda. Jadi kabelnya seperti di gambar itu, seperti kabel NJA, tetapi dijadikan satu, lebih dari satu, dibungkus lagi. Itu adalah kabel NJM dan dikasih dengan isolator atau pembungkus warna yang berbeda-beda. Itu adalah NJM. Oke. Kabel NYY atau biasa di lapangan disebut NYY. Kabel yang memiliki konduktor atau inti kabel serabut lebih dari satu dan masing-masing dilapisi isolator dengan warna yang berbeda. Nah, NYY kabelnya adalah intinya inti serabut. Jadi seperti NJM, tetapi di dalamnya ya dilapisi isolator, di dalamnya ada warna yang berbeda-beda, tetapi di dalamnya kabelnya jenis serabut. Itu adalah jenis kabel NYY. Terus berikutnya kabel NJAF. Nah, ini kabel NJAF bisa juga kebalikan dari kabel NJA. Kabel ini mirip dengan kabel NJA, yaitu hanya memiliki satu inti kabel, tetapi di dalamnya adalah berupa serabut, bukan inti tunggal. Ini kabel NJAF. Oke. Ya. Dan masih banyak jenis kabel listrik sesuai fungsi dan kegunaannya. Untuk kabel kita bahas yang ini aja karena ini yang sering kita pakai untuk instalasi penerangan rumah tinggal. Berikutnya untuk pipa. Nah, ini tak kalah pentingnya. Pipa instalasi, semua penghantar dalam instalasi dimasukkan dalam pipa dengan ukuran-ukuran yang disesuaikan. Supaya apa ya? Yang pertama yang jelas supaya kabelnya supaya aman, supaya rapi. Jadi aman dari benturan mekanis terutama. Selain itu penghantar yang akan terisolasi tersebut nantinya untuk perawatan mudah jika terjadi kerusakan dalam perbaikan. Tugasnya yang terakhir adalah yang nomor 5, sesuai dari penjelasan tadi,
ketika melakukan instalasi penerangan rumah sederhana, jenis kabel apakah yang digunakan? Berikan alasannya. Ya, itu tugas untuk materi kali ini. Nah, tugas tersebut nanti silahkan dikerjakan di kertas dan diupload di Google Classroom grupnya masing-masing. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi listrik. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.